Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selam- Waalaikumsalam. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Selamat datang di dialog Suwung kami yang keenam di Instagram Live bersama Bang Pardamyan Harahap, sahabat saya, dan saya sendiri, Denny Turner. Dalam konteks tasawuf itu, suwung mengandung makna kosong, kesadaran berketuhanan, sering juga dimaknai dengan kata makrifat. Adapun kenapa kami juga sebut ini dialog, karena kami melakukan dialog secara live, mengalir spontan, dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Melalui dialog spontan ini, kami juga berkomunikasi dari hati ke hati dengan Anda semua. Energi kita semua adalah doa agar kita dihantarkan Tuhan lebih terbuka akan hidup berkesadaran. Nah, untuk hari ini, Bang Dame dan saya itu sepakat untuk membahas haiku yang saya tulis beberapa waktu lalu. Saya akan bacakan haikunya, kemudian saya akan hantarkan dengan perenungan saya untuk selanjutnya saya dan Bang Dame akan jamming sama-sama merenungkan makna di balik ini. Haikunya adalah sebagai berikut, teman-teman. Hujan berderai, pria separuh baya duduk tafakur. Nah, ini bisa direnungkan sebagai berikut. Ada gemuruh suka duka hidup, orang yang sudah separuh baya, udah asam garam, merenungi segalanya itu tanpa intervensi. Jadi teman-teman bisa rasakan tentang being present without intention. Tidak melakukan positive thinking, tidak melakukan negative thinking, tidak juga neutral thinking. Jadi di sini tidak ada action yang necessary. Saya tidak menegasikan, kalau negatif kan dari kata negate, saya tidak menegasikan. Saya juga tidak menaruh sesuatu, positif kan dari kata posit gitu ya. Jadi saya tidak mengintervensi apapun. Dipahami bahwa dalam kondisi-kondisi seperti ini, pikiran bukanlah alat yang tepat. Karena apa? Pikiran itu biasanya adalah alat untuk domain objek yang perlu dimanipulasi. Sedangkan dalam haiku ini adalah tidak ada yang perlu dimanipulasi. Yang saya renungkan para sahabat adalah semakin kita coba cari akar permasalahannya, semakin bermasalah justru. Semakin saya coba untuk solving the problem, akan ada lagi sesuatu muncul. Kok masih kurang ini? Kok masih kurang ini? Contohnya ya, kenapa kok saya tidak joyful? Kenapa kok saya tidak happy? Nah, berbagai sense of lack ini muncul dari reaksi-reaksi emosional kita, marah, sedih, kecewa, trauma, enek, dan sebagainya. Semua ini itu saya maknai sebagai hal-hal yang sifatnya artificial. Dan hal-hal artificial ini, Bang Dame, adalah hasil dari habit yang dikondisikan dari kita kecil. Dan ini semua Hmm. adalah interpretasi yang dikondisikan. Jadi di dalam haiku ini saya mencoba hati-hati dengan terperangkap attachment dari interpretasi apapun. Semua derita itu adalah hasil dari attachment ini, dan kita jadinya melihat consciousness kita ini terbatas. Padahal ini tuh maya. Pada saat kita telah lebih dalam, akan kelihatan bahwa nggak mungkin bahwa consciousness itu terbatas. Dan saya jadi teringat Francis Lucille itu, saya kutip di sini, dia bilang, that which is aware of limitation transcends limitation, and therefore beyond them. When we have reached the outpost of the mind, we are ready for the journey of the heart.
Bagi saya ini luar biasa indah. Dan disinilah yang saya renungkan sebagai tafakur tersebut, Bang. Pada saat kita sudah sampai di perbatasan, sesudah semua upaya kita itu, penalaran kita sampai ujung, disitulah kita sampai kepada awal dari perjalanan hati. Ya. Dan di sini saya juga merasakan, oh ini nih sebetulnya, jadi dimampukan untuk bisa ridho, Hmm. fulfillment. Hmm. Dan saya akan tutup renungan saya ini dengan Francis Lucille lagi bilang, fulfillment is the absence of lack. Just enjoy yourself, be like the baby. Jadi di sini paradoks yang saya rasakan, Bang. Dengan Hmm. begitu banyaknya gemuruh emosional, gemuruh permasalahan, seseorang yang tafakur itu justru seperti seorang bayi jadinya. Bukan pikirannya lagi yang penuh, tapi seperti bayi yang selalu ridho aja setiap saat. Bayi kalau udah dikasih makan, udah diganti popoknya, gimana sih stepnya dia? Ya udah kayak gitu kan. Ini yang menjadi penghantar untuk dialog kita, Bang. Monggo silakan Bang Dame. Ya, terima kasih Mas Denny, teman-teman sekalian yang sudah mulai rutin ya mengikuti dialog Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Ini uh, Mas Denny boleh terangkan nggak ke teman-teman dulu puisi pendek ini apa itu, mungkin perlu diterangkan dikit kali Mas. Konteksnya Puisi ya. pendek. Ya konteksnya biar Iya. teman-teman, kan pendek banget tuh cuma 3 baris. Iya. Jadi kalau puisi pendek ini sebetulnya konteksnya adalah kondisi keseharian, Bang. Hmm. Di mana di suatu hari saya itu betul-betul merasakan overwhelmed Hmm. dengan seluruh kondisi COVID lah, kondisi di luar sana, kondisi di dalam, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan anak, hubungan dengan istri, hubungan dengan orang tua. Nah, seringkali pada saat seluruh energi ini sampai, itu kan seperti hujan deras. Ya. Dan kita kan cenderung untuk merespon itu juga secara aksi versus reaksi. Hmm. Nah, saya mendapatkan ilham justru untuk tidak merespon apapun, Bang. Hmm. Tafakur dalam pengertian saya kembalikan kepada Tuhan. Apa yang akan muncul bimbingan Tuhan terhadap saya? Hmm. Dan ternyata begitu indah, yaitu saya jadi merasakan nggak ada yang salah, nggak ada yang masalah, nggak ada yang berat, nggak ada yang berlebihan. Dan saya Hmm. jadi merasakan bahwa, loh, ini semua memang Tuhan menghendaki seperti itu, dan jadi muncul rasa ridho, Bang. Hmm. Hmm. Dan bagi saya ini menakjubkan saya sendiri, karena kalau dulu saya pasti meresponnya beda. Entah saya positive thinking, atau saya buru-buru judgmental, ini enggak. Dan dengan tafakur tersebut, sebuah penghayatan yang sama sekali berbeda yang muncul. Ya. Dan Oke. langsung saya membayangkan seperti bayi. Bayi itu kan dalam kondisi apapun, orang mau senang ke dia, orang mau marah ke dia, ya dia spreading love aja. Karena hakikatnya itu. Hmm. Ya. Saya mau membagi dari ini dulu nih, kebiasaan umumnya kita nih teman-teman. Jadi umumnya kita kan melakukan sesuatu atau merespon sesuatu itu dominan upaya gitu, ikhtiar gitu, kata-kata ikhtiar.
Kita harus berusaha nih, nggak bisa terima begitu aja, nggak bisa ridho begitu aja. Dan teman-teman yang mendengar di sini pasti akrab dan intim apa biasa dengan itu. Mau sekolah berupaya, mau berhasil berupaya, dalam relationship itu berupaya gitu, upaya gitu. Kita tidak menyalahkan ataupun menolak itu kenyataan yang kita alami. Dalam upaya itu kita juga melakukan satu proses perenungan, kadang upayanya berhasil sesuai maunya kita. Jadi makna berhasil itu masih sesuai maunya kita. Kadang upayanya itu nggak berhasil, ya nggak berhasil sesuai maunya kita sebut gagal gitu. Nah ini ranah dualitas gitu. Makanya tadi sahabat saya Mas Denny itu menggunakan without interpretation positif and negatif gitu kan. Jadi tidak ada interpretasi bahkan kehendak mau positifnya begini, nggak ada gitu. Jadi saya mau ngajak teman-teman untuk masuk ke situ dulu nih. Jadi kita kenali nih habit ataupun pola kita berpikir, merespon seperti itu. Nah, ada orang itu memaksakan kehendak. Jadi baik menurut versi dia itu ya kita sebut saja dia ya egois gitu ya, memaksakan diri. Nah, terus ada orang yang memang sangat konsisten dengan positive thinking gitu ya. Jadi kayak teori motivasi kan udah be positif. Tapi situasinya begini gitu. Kayak tadi ada pertanyaan kan sudah muncul, nanti akan kita bahas. Mas Denny memberi analogi bayi, gimana kalau bayinya cacat ya. Kita stop dulu, skip dulu nanti Pak. Nah, setelah kita mulai menyadari kenyataan dualitas ini, ada berhasil, ada tidak, berhasil juga ada versi saya, maka saya akan ketemu gagal yang tidak sesuai versi saya gitu. Saya nggak dapat sesuai versi saya ekspektasi. Nah, dimensi yang mau dijelaskan tadi itu adalah kita sudah kenyang dengan analisa dualitas baik buruk. Kita tidak lagi melihat baik buruk, tetapi kita mulai sakit indah juga kok, gitu kan, masih begitu. Tapi masih ada koknya gitu. Sakit indah juga kok. Kenapa? Karena saya menemukan hikmah, wisdom dari situ. Gagalnya perusahaan saya ini juga ada bagusnya kok gitu. Tapi dia setelah beberapa saat dia mengalami satu proses kontemplasi gitu. Jadi fase pertama dualitas baik buruk, positif negatif, ada banyak upaya. Fase kedua adalah setelah berlangsung beberapa lama dia mulai ngeh. Yang negatif itu ternyata positif juga gitu. Bukan positif. Ada sesuatu dimensi lain yang dia dapat, wisdom. Nah ini nih, dimensi yang ketiga ini nih, kalau mau dikatakan adalah, dia sudah tidak melihat, nggak lagi berpikir Mas Denny. Saya ada teman juga itu, kok Bang, kalau dulu aku suka ikro, gitu. Setiap peristiwa dia ikro. Dia itu menolong. Jadi situasi sulit, orang yang nyebelin, orang yang menghina dia ditipu. Untuk menyelamatkan dirinya, kembali kepada pusat dirinya, ketenangan dirinya, dia menemukan hikmah. Tapi pasti berikutnya Bang, kata, aku kok nggak ikro lagi, aku tidak memaknai lagi. Ya aku as it is aja gitu. Ya as it is, jadi semuanya itu jadi satu pengaliran aja. Nah ini terus terang saya jadi teringat, saya mengutip nih kata-kata dari Satguru Mas Denny. Judulnya kata-katanya gini, once you shift your order of priorities from having, strip doing, being, to being, doing, having, your destiny will be in your hands. Jadi fase awal itu kan kita pendekatan kita kan kita fokus pada pingin punya ini, pingin punya ini, iya enggak? Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Jadi having, doing, being. Ini umumnya orang. Itu sama juga yang tadi. Having,
doing, having kan saya ingin punya ini. Terus saya ingin melakukan ini, melakukan itu. Tapi dia bilang being. Ketika kamu sudah berubah, shifting dari prioritasnya itu having, doing, being, terus berubah menjadi being dulu. You are. Baru you are, awareness itself, your true self, baru doing. Tuh. Baru dia memiliki. Maka takdir akan ada di tanganmu gitu. Ini nyambung Bang, saya olah ya dari sini ya Bang Dame. Beberapa tahun terakhir ini saya selalu merenungkan kata-katanya Syekh Isa yang pendek, Free of Shon. Tapi saya nggak ngerti-ngerti. Baru setelah saya menembus fase ini, saya baru, Syekh Isa itu bilang begini, Tuhan itu indah, beautiful. Jadi semua yang datang dari Tuhan itu by definition pasti indah. Itu saya nggak nyambung-nyambung. Tapi ternyata kalau tadi yang Bang Damai sebutkan, saat guru itu meminta kita untuk membalik apa yang biasa kita lakukan, habit kita ini dijungkirkan. Di situ sebetulnya kuncinya. Karena dengan saya itu berubah dari having, ini kan yang ini sekali ya, instinktif gitu. I want to have something. Yes. Menjadi being, di sini Doing dulu, doing terus being ya. Nah, pada saat kita being dulu, di sini sahabat semua, yang terjadi sebetulnya kita lantas bisa menghayati bahwa yang tadinya kita anggap terbatas. Having itu kan saya ingin sesuatu karena saya terbatas. I want to have something more, something else gitu kan. Ini kan sebetulnya anak dari ini adalah attachment. Ya, kepemilikan. Ya. Kepemilikan. Sama seperti pada saat kita sedang dihujani masalah, kita kan attach terhadap masalah-masalah tersebut. Nah, pada saat kita itu pindah menjadi being, menjadi seperti bayi, itu hilang semua attachment tersebut. Dan kalau saya pinjam ini, derajat-derajat jiwa yang Bang Dame itu sering sebutkan, kita berubah dari mulhamah yang menimbang-nimbang, pindah ke mutmainah, dan pindah ke rodiyah. Iya, betul. Jadi di sini jadi nggak ada kok lagi, karena dari awalnya saja sudah ridho. Dan yang saya rasakan sendiri itu, ridho ini timbul para sahabat semua adalah karena yang selama ini saya anggap serba terbatas. Ternyata saya sadari itu tuh ilusi, maya, kalau istilah Hindunya ya. Ini ilusi. Pada saat kita itu jadi being, kita jadi bisa melihat dengan benderang gitu ya, bahwa everything yang kita anggap itu objektif dan terbatas, itu sebetulnya adalah subjektif dan universal. Kita kemudian jadi melihat, loh ini semua Tuhan. Kalau ini semua Tuhan, why worry? Dan seperti Bang Dami bilang tadi, begitu penghayatannya adalah semua ini Allah, doing-nya jadi beda. Yes. Doing-nya jadi unlimited juga. Contoh, kalau tadinya mungkin saya itu sambil gregetan, sambil kesel, sambil menggerutu, begitu menghayati everything is beautiful, maka saya doing-nya dengan loving. Untuk kasus yang sama, situasi yang sama, pendekatannya jadi berbeda. Dan ini mungkin juga saya bisa sekaligus ini ya, merespon terhadap komentarnya Mbak Wida. Kan komentarnya gini, kalau bayinya yang lahir, tapi sudah sakit atau cacat bagaimana? Dari sudut pandang bayi,
It is No just problem. beautiful. Nggak ada isu sama sekali. Yang mengkategorikan Yes. sakit, cacat, itu adalah kebiasaan kita. Hmm. Yes. Nah, jadi hijrahnya ini, teman-teman, kalau saya bilang ya, hijrah dari serba merasa terbatas menjadi semuanya itu ilahiyah. Ini hadiahnya luar biasa. Dan ini yang saya ingin sampaikan hari ini melalui Yes. dialog sederhana kita ini. Yes. Bagaimana ini adalah within our reach gitu ya. Setiap dari kita itu mampu untuk mencapai makrifat ini dengan yang Bang Damai bilang itu perubahan perspektif yang sangat sederhana. Tapi saya juga merenungkan Bang, mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Ini kan gaya direct path ya. Iya, iya. Kalau kalau direct path itu kan nggak pakai malu-malu, udah gini aja deh. Tapi yang direct itu kan paling susah kan gitu ya Bang ya. Iya, betul, betul. Iya. Jadi eh, sama seperti ketika Yesus mengatakan the kingdom of God is within you, ya kan? Kerajaan Tuhan ada pada diri. Nabi Muhammad mengungkapkan hal yang sama substansinya tapi berbeda redaksi. Kolbun mukmin bait Allah gitu, baitullah gitu. Jadi kolbun mukmin baitullah. Bethlehem, tanah yang dijanjikan gitu kan. Jadi perang di Palestina itu di Timur Tengah itu sebetulnya punya sejarah panjang karena mereka merasa hak mereka lah untuk menempati tanah yang dijanjikan gitu. Nah, Guru Muji ngomong gini, Mas Denny, Guru Muji. Kingdom of God itu sebagian memaknai itu place, tempat. Tapi sebetulnya kalau kita merujuk kepada kata-kata dari Nabi Suci itu sebetulnya state of being. State of being. Jadi Mas Denny, saya kemarin itu menonton satu dialog. Saya sebut aja. Jadi mungkin teman-teman bisa tonton deh. Jadi ulang tahunnya Iwan Fals itu diwawancarai satu YouTuber namanya Soleh Solihun. Nah saya dengerin tuh. Karena percakapannya jujur gitu. Kalau percakapannya jujur kan asik kan. Gak banyak topeng gitu. Jadi, nah, jadi waktu itu Bang Iwan itu ngomong begini, Mas Denny, bagus banget. Apa yang membuat kamu bahagia, ditanya sama Solih-Solih. Saya tuh bahagia itu ya bukan having lagi. Bukan punya ini, punya itu lagi. Bukan melakukan ini, melakukan itu lagi. Makanya having, doing, being. Kalau having kan, kalau saya main gitar, saya bahagia. Saya kadang melihat seorang ibu rumah tangga habis beresin rumahnya, dan dia selesai, dia lakukan dengan tulus. Itu saya sering meneteskan air mata kayak gitu. Dan itu indah katanya. Seorang misalnya pegawai negeri, dia bekerja dengan jujur dan tulus. Aku sering menangis tuh ngeliat itu. Bahkan seorang orang tua yang jualan di jalanan, ya dia jual kerupuk itu kan, ya secara having nggak dapat seberapa, tapi aku suka nangis tuh dan aku pelihara tuh katanya. State of, nah saya ini apa ya namanya. Jadi aku suka menyaksikan itu kan. Nah dalam hati saya sebetulnya kan itu penglihatan batin. Sebenarnya itu kan kerajaan Tuhan sebetulnya kan gitu. Kita bisa melihat lukisan yang sama, Mas Denny. Kita bisa baca kalimat yang sama, puisi 10 orang, tapi tidak semua kita bisa menyaksikan realitas-realitas batin, state of being, state of awareness di situ gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi perubahan paradigm shift dari fokus kita dari having, doing, being, itu kita ubah. Kita prioritasnya being dulu. Nah, ini menjadi menarik nih, Mas Denny. Ya, kalau di dialog suwung ini kan pasti teman-teman sudah mulai akrab tuh. Kita akan banyak bicara perjalanan kita supaya kembali being. Being itu means
kembali ke fitrah, kembali ke sahaja, your true nature, apa adanya kita, bayi. Jadi kalau Syekh Isa itu suka menggunakan istilah ini, seorang yang melakukan suluk itu, Mas Denny, itu dia childlikeness, seperti anak-anak, bukan childish. Ya kan? Kalau childish kan ada ini kan, kemerungsung ya kan? Ya baper segala. Tapi kalau childlikeness, ya dia apa adanya, spontan gitu. Dan imajinasinya itu real. Anak-anak itu kalau berimajinasi itu dia melihat kerajaan surga gitu. Paradise gitu. Nah, ketika kita sudah mulai terkontaminasi dari diri yang terbatas, diri identity yang sosial, yang personal, ego, maka kita sudah tidak punya akses lagi ke penglihatan batin itu. Itu sebabnya puasa pun sebetulnya kalau kita pakai framework Islam, itu membawa kita kembali ke fitrah kan. Nah, jadi teman-teman sekalian, waktu dibacakan puisi tadi sama puisi pendek tadi dari sahabat saya Mas Denny adalah, saya baca ulang ya Mas ya. Jadi uh, ini sebenarnya tidak hujan berderai ya kan. Ini kan multi interpretasi. Hujan berderai. Ini sebetulnya menarik nih ya. Saya juga pernah mengalami begini, kayak ngeliatin hujan gitu kan turun gitu kan. Tapi di sini kan bukan anak muda di sini Mas Denny, pria separuh baya. Jadi hujan berderai. Jadi teman-teman ini aja coba menyaksikan aja pengalaman hujan berderai gitu kan. Hujan kan semua kita gampang tuh mengalami itu. Pria separuh baya duduk tafakur. Jadi ini momentum ketika kita itu, yang sekarang saya suka kenalkan itu standing as awareness Mas Din. Jadilah standing as awareness gitu. Karena nggak perlu apa-apa lagi di situ. Makanya kan being, kalau sudah being, dia tahu mesti doing apa. Setelah doing apa, ya tampak luarnya orang dia jadi punya mobil, katakan dia jadi punya karya, dia punya ini. Nah, ini menarik. Kalau kamu sudah berubah paradigma prioritasnya, maka sebenarnya takdir ada di tanganmu. Kenapa maksudnya takdir di tanganmu? Karena kamu adalah dia gitu. Kalau kamu adalah dia, mau apa lagi coba gitu. Ya kan? Jadi ini juga menarik nih Mas Denny. Jadi kalau kita di training kan misalnya having, doing, terus being. Prioritasnya kan kalau Abraham Maslow kan basic need gitu kan. Punya rumah, punya ini. Nah itu jalurnya itu, paradigmnya itu ya dari having, doing, sama being kan. Tapi di akhir hidupnya menurut yang dicatat, Abraham bilang mestinya yang aktualisasi diri dulu, baru yang lain. Ini saya jadi ini Bang, merespon gitu ya. Kan dari kita itu pada saat beragama itu ada harapan-harapan yang sering itu termunculkan dengan doa misalnya begini, ya Tuhan, jadikan aku alatmu. Nah, yang menjadi misteri adalah supaya saya bisa menjadi alat Tuhan, ya being dulu, childlike dulu. Bukan dengan ambisi, bukan dengan ikhtiar, tapi dari tafakur itu dulu. Yang tadi saya hayati dari penjelasan Iwan Fals itu sedemikian mendasar bagi saya, yaitu kerendah hatian yang muncul karena jiwa kanak-kanak. Dan ini sebetulnya esensi dari pria separuh baya duduk tafakur. Adalah dia melihat
hujan itu sudah non-judgmental lagi. Tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus diperangi, tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus disiasati. First and foremost itu hujan ini sedemikian indahnya ya ternyata. Bahwa ini nanti bikin banjir, bahwa ini bikin dia itu masuk angin atau apa, itu perkara kemudian nanti doing-nya tergantung dari konteksnya. Yes. Dan ini sebetulnya saya itu mengajak diri sendiri untuk tidak buru-buru attach dulu terhadap situasi apapun. Sementara kita yang hidup di zaman modern ini terbiasa dengan KPI, kalau teman-teman yang kerja di korporat, objektif. Objektif aja kan asal katanya objek. Jadi nggak sempat untuk ambil napas, melihat subjeknya. Dan dalam hal ini, Bang, subjeknya bukan saya. Subjeknya itu cuma satu, ya Tuhan aja. Yang lain itu Yeah. kan turunan dari Tuhan. Dan pada saat kita menghayati bahwa there is only one subject, Qul huwallahu ahad, la ilaha illallah, yang lain itu kemudian jadi remeh-temeh. Yeah. Apa yang menjadi derita saya, apa yang menjadi keluh kesah saya, bahkan la ilaha illallah. Terus ngapain gue pusing? Dan yang juga indah di dalam kesahajaan ini, kebersahajaan ini adalah kemudian kita akan dituntun. Ah, begini aja ya. Jadi Yeah. doingnya itu tertuntun jadinya malah. Yeah. Nggak pakai panik, nggak pakai marah, nggak pakai was-was, tidak pakai cemas. Dan ini kan luar biasa indah ya, sehingga pada saat ultimately kita itu sampai ke having, pada saat dapat, yang ada juga syukur aja. Yeah. Jadi apa ya, yang tadinya itu ambisi, menjadi berjalannya itu dengan bismillah, betul-betul bismillahirrahmanirrahim. Menjadi hidup dengan basmalah, bukan lagi, oh iya ya gue belum bismillah ya. Bukan. Dan ini yang saya temui, Bang, bahwa ternyata hal-hal ini sedemikian di depan mata, sedemikian sederhananya. Tapi seperti Iwan Fals bilang tadi, ya memang kepekaan itu yang masih diasah, bahwa everything is beautiful. Apa yang dilakukan istri itu selalu beautiful, yang dilakukan anak itu selalu beautiful. Kalaupun si anak itu menyakiti hati kita, itu lebih karena beda perspektif aja. Seringkali kita sebagai orang tua itu kan merasa lebih tahu atau ingin mengarahkan, but not necessarily sebetulnya kita sendiri juga tulus pada saat mengarahkan. Sementara kalau kita itu menghayati bahwa ini semua subjeknya Tuhan, ya kan apapun itu pasti dalam naungannya. Kalaupun sesuatu itu menjadi jelek, menjadi jahat, menjadi buruk, itu sudah ada ceritanya sendiri yang nanti emang perlu dijalanin. Emangnya kita masing-masing nggak pernah ngaco. Saya yakin kita semua yang hadir di sini ini sering banget ngaco. Kok masih balik lagi? Kan Tuhan juga. Saya barusan itu terpikir gini, Mas Denny. Ini dialog-dialog kita ini sebetulnya kan pendek-pendek sebetulnya ya. Tapi ini memang direct path nih, teman-teman. Direct path itu ada nanti istilahnya kalau di Zen itu Satori, teman-teman. Satori. Semacam kalau di Syekh Hussein itu nyebut itu glimpse. Glimpse open the path. Jadi atau apa ya, awakening yang
sebetulnya mengubah arah banget teman-teman hmm, dialog hmm, ini. hmm, hmm, Kita tanpa harus mengalami goncangan hidup gitu. Jadi hmm, bisa aja di sini teman-teman hadir 41 orang itu tiba-tiba jadi semacam kayak paradigm shift gitu yang dahsyat gitu. hmm, hmm. Dan ya hujan berderai, pria separuh baya duduk tapaku. Aduh, ini kalau kalau nggak apa ya, ya ini kan kata-kata mati aja sebetulnya. Iya. Kalau padahal sebetulnya kita kan ada momen-momen tertentu kadang kita ngelihat sunset gitu kan. Hmm, hmm, Tiba-tiba kita ngelihat Tuhan gitu kan di situ. hmm, Saya bayangin Mas Denny lagi nulis ini hujan berderai, Spiria separuh baya tapakur, itu sebenarnya singgot teman-teman. Ya, hmm. fa'ina matuallu pasamma wajhullah gitu. Jadi menyaksikan dia gitu dan kayak tadi pagi ya Mas. Tadi pagi tuh habis bangun saya mendengarkan banyak pengetahuan lah gitu. Wah, banyak banget gitu. Bahkan saya udah bikin slide show di dalam Hmm. imajinasi saya bikin ini gitu semalam nulis. Tiba-tiba saya ambil HP, saya mau rekam. Nggak ada tuh keluar. Nggak ada keluar. Tapi sampai sekarang saya masih menyaksikan itu. Hmm, Pengetahuan itu begitu derasnya. hmm, hmm. Nah, saya terus terang kagum sama orang-orang yang dia mampu mengikat hikmah itu dengan 3 kalimat pendek gitu. Itu luar biasa itu. Ini Nah, apa Bang? Saya merenungkan yang beberapa waktu lalu Bang Dami ngomong pribadi ke saya gitu di luar sesi ini. Ngalir aja. hmm, Dan direct path ini para sahabat semua itu sebetulnya mengubah juga alam pikir saya. Dulu banget waktu saya baru mulai itu kan seolah-olah tuh syariah, thariqah, kemudian hakikah gitu kan supaya bisa makrifat. Ternyata seperti yang Bang Dami bilang tadi, glimpses itu kalau istilah Syekh Hussein tersebut itu betul-betul terjadi. Hanya karena kita sibuk mengobjektify, oh gue harus naik kelas dulu nih, dari syariah harus torikoh untuk bisa kemudian ma'rifat dapat hakikatnya. Jadi nggak pernah kelihatan. Yang tadi sangat indah yang Bang Damai sebutkan adalah bahwa setiap saat di keseharian kita semua, hakikat itu datang terus. Nah, kita menangkap atau tidak, itu tergantung kita sendiri itu butek atau enggak. Dan yang bikin kita butek itu adalah kalau kita itu attach terhadap objektif kita. Oh, aku harus sampai ke sini. Padahal semua yang datang dari Tuhan itu selalu gift sifatnya itu. Jadi makanya saya menuliskan duduk tafakur. Di situ sebetulnya ilham yang saya dapatkan Bang yaitu being present without intention. Hadir sajalah tanpa itikat apapun. ya. Jadi keheningan itu diisi oleh Tuhan. Dan sahabat semua pada saat Tuhan ngisi, itu luar biasa pribadi. Kita menerima sesuatu yang memang cocok aja buat kita gitu. Mas, Dan yang monggo monggo boleh monggo Bang, naik? monggo Bang. Monggo Bang. Jadi ini teman-teman sekalian ini sahabat saya ini Mas Denny ini orang yang sangat kuat dalam berpikir dan beranalisa gitu. Hmm, Jadi saya hmm, sebetulnya surprise sebetulnya kalau hmm, kalau tiba-tiba terjadi satu apa ya shifting yang hmm, luar biasa Mas ya. hmm. Tapi eh, si compulsive thinking yang suka ngatur-ngatur itu masih suka datang kan kelihatan dia tuh ingin Iya. diaktifkan gitu. Eh? Iya, jadi mungkin untuk para sahabat yang belum kenal saya gitu ya. Saya itu memang kemampuan berpikir saya tuh dari kecil tuh luar biasa tajam. Dan
Saya melatih diri itu dengan belajar filsafat. Itu benar-benar ribuan buku filsafat saya habisin gitu. Untuk belajar Aristotelian logic lah, filsafat mulai dari awal sampai dengan hari ini. Tapi menjawab Bang Dame, itu semua saya hayati sebagai tool yang hanya dipakai untuk barang-barang yang sifatnya itu objek pada satu titik. Dan ini yang kata-kata Francis Lucille itu membuat saya jadi sadar gitu ya. Yang beliau bilang adalah when we have reached the outpost of the mind, we are ready for the journey of the heart. Kalau kita sudah jelajah Mantap. habis-habisan, mentok nih, mentok Iya, secara nalar, ya udah, lanjutnya hati yang membimbing. iya, iya. Kenapa tidak kita dari awal aja hati langsung? Tapi Mas Denny mentok dulu di akal ya. Jadi tahu. Tapi kalau sekarang kalau mau menemani orang Hmm, yang memang suka filsafat kan satu sisi hmm, bagus ya ya, kecenderungannya. Berarti dia ya, mencari hakikat dari segala sesuatu itu. hmm, Tapi sekarang dengan perjalanan Mas Denny ini jadi memberi saran dia jadi berbeda ya. hmm. Karena juga kalau kita telah lagi, saya juga menemukan kalau di dalam Islam itu, Islamic philosophy itu beda dengan Western philosophy. Dan Yes. kita jarang mendalami yang Islamic philosophy ini. Dan Bang Dame, para sufi sendiri, para wali, orang-orang yang hatinya itu terbuka, mereka itu seringkali dalam bahasa Inggris disebut sebagai thinker. Jadi mereka bukan orang-orang yang kosong, bukan. Tapi jalurnya beda. Kalau filsafat itu kan gitu. Saya nggak ngerti, maka saya harus cari tahu. Jadi saya itu akan selalu pengen tahu karena gue nggak ngerti. Sedangkan kalau kita itu bergerak dalam agama, ini semua Tuhan. Bagaimana saya memahami di dalam koridor Tuhan? Beda dong, beda dong. Dan yang mencengangkan lagi misalnya, kita digress sedikit lah ya. Imam Asy'ari yang merupakan peletak sendi teologi Islam, Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau tuh 1.000 tahun lalu lebih sudah menyatakan kebenaran yang sekarang terbukti dengan mekanika kuantum. Yaitu beliau tidak pernah menyatakan bahwa materi itu sendiri adalah zat. Enggak, materi itu bisa datang dan pergi, tergantung dari kehendak Tuhan. Itu kan luar biasa maju ya Bang. Nah, jadi artinya kalau orang-orang di zaman itu saja sudah sampai kepada sebuah wisdom yang sedemikian mendalam, ya mendingan saya berpegang kepada hal-hal yang udah jelas itu dong. Makanya saya sekarang senang sekali para sahabat semua menelaah lagi puisi-puisi ratusan ribuan tahun lalu, di mana mereka belum terkontaminasi dengan alam pikir modern. Dan yang saya maksud alam modern itu para sahabat semua, sepanjang ribuan tahun sejarah kita hidup ini, baru kita kira 150 tahun loh Tuhan tuh nggak ada tempat. Jadi ribuan tahun manusia itu selalu menyembah Tuhan. Baru kira-kira 150 tahun terakhir orang menyembah diri sendiri. Jadi ini fenomena unik. Nah, kita mau ikutan yang pendek atau mau ikutan yang langgeng, saya kembalikan kepada Anda semua. Itu juga yang bantu Bang Dame, kenapa saya pada akhirnya tidak fokus lagi kepada logic ya. Karena however superior logic, kalau sudah berserah kepada Tuhan, selesai. Ini betul sih Bang, ini memang transformasi yang luar biasa dahsyat di dalam hidup saya. Yang dari dulu tuh pengen ngejar, 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 ngejar. Tiba-tiba kayak Iwan Fals tadi, itu pasrah aja deh. Ya, ya.
Dan ini yang saya juga menjadi sadar bahwa yang disebut dunia itu permainan, atau kalau dalam istilah Hindu itu maya, Ya, benar banget. Dan itu yes. permainannya dahsyatnya luar biasa. Karena tujuan dari semua permainan ini cuma satu, supaya kita nggak inget Tuhan. Kacau kan? Makanya namanya Maya Sakti dan dia lila. Sakti itu powerful, lila itu mengelirukan. Bahkan di istilah lain itu teman-teman disebut samsara. Hmm, Jadi kalau kita masih paradigmanya menjalani hidup fokus pada having, terus akhirnya doing, ya, lupa pada being, maka hmm, kita akan selalu digoncang oleh perubahan yang makin cepat ini. Nah, teman-teman sekalian di era digitalisasi ini, perubahannya itu bisa bisa menit gitu. Bisa 2 hari orang bisa bangkrut. Bisa 2 hari orang bisa tiba-tiba naik gitu. Saham naik gitu. Tapi itu semua adalah illusion gitu. hmm, Bila kita sadar. Tapi kalau kita tidak standing as awareness, tidak being, hmm, kita tidak. Kalau saya sadar saya body, saya bukan being ya. Itu bukan being. Saya sadar peran saya sebagai ayah, misalnya sebagai suami, sebagai istri, sebagai manajer, itu bukan being. hmm. Itu ada kaitannya sama benda, sama posisi. Itu masih having and doing. Tapi Ya, kalau being itu sebetulnya kita berada dalam state of I am awareness itself. hmm, Nah ini yang kalau di Christianity disebut saat teduh. Di Islam itu pintunya namanya mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. hmm, Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Indah banget kan urutannya mas? hmm, hmm, hmm. Jadi wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Irji'i dengan ridho. Begitu kita ridho, dalam pengalaman ridho itu kita jadi menyaksikan segala sesuatu as it is. Apa adanya. Natural, itu yang disebut paradise. Maka kita diridhoi, kita menjadi pengalirannya. Fathuli fi ibad. Bergabunglah dengan hamba-hamba yang patuh pada hanya pada dia. Fathuli fi ibad. Wadkhuli jannat. Dan masuklah ke dalam jannah. Jannah itu kan bukan sesuatu yang sebuah tempat nanti teman-teman. Jannah itu bahasa Arab itu hidden. Jin. Jin itu kan mental existence, keberadaan yang tersembunyi. Pak Quraisyab tuh nulis buku judulnya Yang Tersembunyi. Jadi jannah itu the hidden garden. Jadi justru kalau kita sudah paradigm shift dari having, doing, being, kita mulai prioritasnya being dulu. Setelah being, you know what should you do. Nah, begitu kita tahu apa yang mesti dilakukan, do-nya, baru nanti dikasih atribut-atribut, itulah having. Size-nya nggak penting lagi. Berapa jumlah tabungan nggak penting lagi. Itu ya karena hukum semesta aja. Ya. Nah, ini yang saya maksud Mas tadi, teman-teman, dialog suwung ini, insya Allah Jumat sore ini, itu teman-teman bisa dapat satu langsung jumping to the moon, Yes. langsung kembali ke center. Ya apa? Being. Nah, kalau mau dari sudut kitanya menyebut being itu disebut I am. Kalau yang transenden disebut dia. Dia. Kulhu. Allah. Tapi ketika dia imanen, disebut aku. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa anak. Gitu, Mas. Jadi bukan la ilaha illallah lagi. Tidak ada Tuhan selain aku. Pa'buni, sembah aku. Wa aqimis sholat tali jikri. Dirikanlah sholat. Dirikan. Standing gitu kan. Berdiri standing. Untuk ingat aku gitu. Be as you are. Itu kalau kata
David Goodman di mengulas tentang keberadaan Ramana Maharishi. Be as you are. Jadilah apa adanya kamu. Jadilah be as you are. Nah, tadi juga saya barusan diskusi sama beberapa teman, Mas, jadi gimana nih merespon perubahan gitu kan? Ya, perubahan ada, pelajari sifatnya, fisik berubah, mentality berubah, emosional berubah, imajinasi berubah, personality berubah. Nah, yang menarik lagi, kita yang tampil di digital, wah berubah. Nah, yang nggak berubah apa? Aku yang berada di dalam semua pengalaman itu. I am sad, I am hungry, I am profesional, I am. Ini I am yang nggak berubah ini apa nih? Iya nggak? Ini ya Bang, apa? I yang terakhir tadi itulah sebetulnya yang tidak, saya coba istilah yang pas ya. I yang itulah yang sebetulnya self dengan S besar. Ya, the self. Diri sejati. Dan tadi para sahabat pada saat Bang Dame itu menjelaskan, itu kan perintah Tuhan sendiri ya. Kamu mutmainah, ridho, nanti mendapat ridho, sehingga bisa masuk ke dalam jannah, hidden garden. Dan kembali lagi para sahabat semua, kita menghayati hidden gardennya ini bukan seolah-olah kita mau pergi ke Bali, tapi ini state gitu kan. Dari momen ke momen, manakala awareness ini hadir, kita mendadak masuk lagi ke dalam hidden garden tersebut yang sudah bisa kita hidupi saat ini juga. Mati sebelum mati, istilahnya kalau para wali itu gitu kan. Dan memang dari waktu ke waktu kita akan keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, tergantung dari bagaimana kita mengolah presence tadi. Apakah kita ini sibuk dengan I, diri yang kecil, atau I, diri sejati yang besar tadi. Harapan saya sih, sesi-sesi seperti ini, itu bisa membantu para sahabat semua untuk langsung gitu ya, nyicipin, dan kemudian bisa menghayati ini secara lebih sering. Karena setelah saya pelajari segala macam, termasuk The Secret, apa gitu ya, hal-hal itu semua itu sifatnya masih ilusi. Kalau kita dapat yang kita inginkan, so what? Gue pengen kaya, oke gue udah kaya, so what? Apalagi, selalu akan ada sense of lack. Masih ada kekurangan lagi. Dan kekurangan ini yang artinya para sahabat, kita belum mutmainah. Apalagi ridho. Apalagi mardiah mendapatkan ridho dari Tuhan gitu kan. Jadi sebetulnya seluruh yang kita lakukan bersama ini itu adalah untuk merawat keimanan kita. Dan merawat keimanan itu dalam pengertian yang sangat sederhana adalah ya udah Tuhan aja. Penghayatan mutlak bahwa udah Tuhan aja. Sehingga yang kita lakukan sehari-hari apapun juga itu mengalir dari ya udah Tuhan aja. Dan memang ini pada gilirannya kalau jadi habit seperti Stephen Covey gitu ya, perilaku kita juga akan berubah. Karena kalau tadinya itu orientasinya adalah me. Sekarang berubah, Tuhan, 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 Tuhan. Yang akan terjadi, yang saya rasakan sendiri di diri saya, para sahabat, kita jadi kayak bayi. Dalam pengertian, bayi itu kan, kalau kita lihat bayi apapun, dari yang lihat bayi, yang muncul hanyalah love. Karena bayi ini memancarkan love. Nggak ada yang lain yang dia pancarkan. Bagaimana saya bisa humble supaya yang terpancar dari saya hanyalah cintanya Tuhan saja.
Dan I think at this stage of my life ya, itu yang paling penting ketimbang yang lain-lain gitu. Saya jadi teringat ini, Mas. Hmm. Waktunya tinggal dikit ya. Sekalian penutup ya Jadi, Bang ya, monggo. ya. Jadi teman-teman, saya jadi teringat waktu saya dulu ditanya di beberapa pertemuan. Bang, kasih contoh dong sosok yang mardiah. Kalau yang ridho kan kita sudah menerima orang itu begitu. Udah kita nggak terganggu. Kita sudah, ya memang dia begitu gitu. Nah, kalau orang yang diridhoi gimana Bang? Katanya. Saya jawab gitu waktu spontan, Mas. Karena itu pengalaman saya. Ketika saya punya baby yang pertama, itu Arif Mas ini. Itu kan pulang kantor dari bank, capek gitu. Jadi saya waktu itu ngelihat dia tidur. Umurnya masih berapa bulan gitu. Itu stres saya hilang Mas. Stres saya hilang. Jadi bayi itu memang sosok manusia yang diridhoi dan belum mature. Nah kita nih kalau sudah suluk, kita kembali jadi bayi, tapi udah matang Mas. Gitu. Jadi adaptif gitu. Jadi kalau Mas Denny nanti tetap ngajar di konsultan, saya juga ya main musik gitu. Terus ya, katakan lo terkenal apa, tapi matang, tetap bayi gitu. Itu bayi yang tampil aja. Gitu. Dia jadi soleh, appropriate. Gitu. Tapi sore ini teman-teman, saya dapat istilah yang apalagi terinspirasi lagi. Kalau Mas Denny tadi mengajak kita mengenal bayi yang sudah keluar, orang yang sudah being present itu seperti bayi yang kita lihat kecil kan, gitu. Tidur pulas. Tapi ini kalau lebih tenggelam lagi Mas, bayi saat di perut ibu Mas, semua jadi bayi saat kita di perut ibu, semuanya diurus. Nah, jadi makanya ada beberapa tradisi spiritual itu mengatakan alam semesta ini jadi rahimnya Tuhan. Jadi kalau kita jadi janin, teman-teman, di perut ibu, bagi janin, perut ibu itu semesta tanpa batas. Nah, sekarang nih kita adalah janin di rahimnya semesta. Nah, kalau tubuh ini berakhir, kita masuk lagi ke satu semesta tanpa batas. Kita berada dalam pelukan dari Sang Maha. Nah, itu tempat istirahat. Amin. Teman-teman, Nah, ini waktunya sudah habis nih. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan di minggu depan ya. Mungkin Bang Damai kata penutup. Monggo Bang Damai. Ya, terima kasih teman-teman Mas Denny atas puisi pendeknya ini yang simple tapi juga bagi saya pribadi teman-teman membuat saya jadi lebih peka ya, ikro, lebih peka melihat segala sesuatu itu sebagai momen-momen kesadaran ilahi sebetulnya. Jadi bisa teman-teman menyaksikan turunnya hujan, terus juga suara gemercik air gitu kan, suara burung-burung berkicau gitu, bahkan tiupan angin gitu ya. Nah momen-momen seperti itu sangat penting kita sering-sering sadari di tengah-tengah dunia kita yang begitu semuanya ras gitu. Ya kita tidak lagi bisa menyalahkan teknologi, tetapi kita bisa beradaptasi soleh di situasi seperti itu dengan being, doing, having gitu kan.